Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agamanya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, tetap patuhi protokol kesehatan ya anak-anak. Sebelum itu, anak-anak jangan lupa presensi, link Google Form-nya sudah Ibu kirim di WA Group ya. Sebelum itu, matikan mikrofonnya jika tidak digunakan ya. Jika ingin menjawab, silakan dihidupkan mikrofonnya. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, Siap, Bu. Bu. Siap, Bu. Oke, sebelum itu kita akan bahas materi apa hari ini? Struktur dan fungsi organ. Nah, betul sekali Mbak Arin. Di sini kita akan bahas materi tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Apakah Ibu akan menampilkan sebuah gambar ya? Sudah terlihat ya gambarnya? Terlihat, Bu. Oke, sebelum itu Sudah, Ibu akan Bu. bertanya, apakah tumbuhan yang ada di sekitar kita itu memiliki organ yang mirip dengan tubuh kita? Iya, Bu, memiliki organ yang lengkap seperti tubuh kita. Ya, jawaban dari Mbak Tika benar sekali. Tumbuhan juga memiliki struktur dan fungsi organ yang mirip dengan tubuh manusia. Tumbuhan juga bisa melakukan proses kehidupan layaknya seperti manusia. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan PPT ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya, yaitu pertama, siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ pada tumbuhan vegetatif. Kemudian siswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi organ pada tumbuhan generatif. Kemudian siswa dapat membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Sebelum ke materi, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, ada berapa struktur tumbuhan itu? Ada yang tahu? Saya, Bu. Struktur tumbuhan ada 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan biji. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Dewi ya. Struktur dari tumbuhan itu dibagi menjadi 5, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian di dalam struktur tumbuhan itu terdapat organ penyusunnya. Di dalamnya yang disebut dengan organ pembuluh. Organ pembuluh itu dikelompokkan menjadi 2, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Sebelum itu Ibu akan bertanya lagi, apa kalian tahu perbedaan dari organ vegetatif dan organ generatif? Belum tahu, Bu. Baik, Ibu akan jelaskan ya. Perbedaan dari organ vegetatif dan organ generatif itu, organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif ini terdiri atas akar, batang, dan daun. Kemudian sedangkan untuk organ generatif adalah organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual yang didahului oleh peristiwa perkawinan. Organ generatif ini terdiri atas bunga, buah, dan biji. Sudah paham ya perbedaannya ya sekarang? Sudah, Bu.
Yang pertama kita akan bahas organ vegetatif. Organ vegetatif tadi terdiri atas akar, batang, dan daun. Di sini kita akan bahas struktur, fungsi, dan jenisnya. Yang pertama itu struktur dari akar, ada pangkal akar, ada cabang akar, ada rambut akar, ada ujung akar, ada batang akar. Di ujung akar itu terdapat sel rambut akar, yuna pematangan, yuna pemanjangan, yuna pembelahan, dan tudung akar. Bisa dilihat di gambar ya. Struktur akar itu, akar biasanya berwarna keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Bentuk akar sebagian besar meruncing di bagian ujung yang fungsinya untuk memudahkan akar menembus tanah. Kemudian secara umum, akar mempunyai beberapa bagian yang utama sebagai berikut, yaitu inti akar yang terdiri atas pembuluh kaya yang fungsinya untuk mengatur air dari akar ke daun, kemudian pembuluh tapis yang fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ada rambut akar atau bulu-bulu akar yang bentuknya seperti serabut halus dan letaknya di dinding luar akar. Fungsinya itu untuk mencari jalan di antara butiran tanah sehingga menyebabkan akar dapat menembus ke dalam tanah. Selain itu juga fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah. Tudung akar letaknya di ujung akar dan fungsinya untuk melindungi akar saat menembus tanah. Kemudian Ibu akan tanya, jenis akar itu apa aja? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Akar tunggang sama akar serabut. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Arin. Ibu akan menambahkan lagi ya. Jenis akar itu ada akar serabut, akar tunggang, kemudian akar gantung, kemudian lagi ada akar pelekat, akar tunjang, dan akar napas. Kemudian fungsi akar itu untuk yang pertama memperkokoh tumbuhan, yang kedua untuk menyerap air dan zat hara, yang ketiga untuk alat perkawinan, yang keempat sebagai tempat cadangan makanan. Yang kedua kita akan bahas batang. Yang dibahas itu sama, yaitu struktur, jenis, dan fungsinya. Sebelum itu Ibu akan tanya struktur dari batang itu apa aja? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya. Struktur batang itu terdapat epidermis, parenkim, kambium, empulur, silem, dan juga floem sebagai jaringan pengangkut. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Tika. Struktur batang itu ada parenki, epidermis, kambium, empulur, silem, dan floem. Yang terdapat di gambar ini. Bisa dilihat ya, anak-anak. Kemudian ini adalah jenis batang dikotil dan batang monokotil. Struktur batang, arah tumbuhnya batang tumbuhan itu menuju sinar matahari. Umumnya batang itu bercabang, tetapi terdapat batang yang tidak memiliki cabang, seperti tumbuhan pisang, kelapa, dan pepaya. Struktur batang itu terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan selinder pusat atau stele. Selinder pusat pada batang terdiri atas beberapa jaringan, yaitu ampulur, perikardium, dan berkas pengangkut atau silem dan floem. Kemudian jenis batang itu ada 3. Batang berkayu mempunyai kambium. Kambium mengalami 2 arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam membentuk kayu dan ke arah luar untuk membentuk kulit. Adanya pertumbuhan kambium inilah batang tumbuhan bertambah besar. Contohnya itu pada jati, mangga, dan meranti. Kemudian ada batang rumput, mempunyai ruas-ruas dan umumnya berongga. Batang ini mudah patah dan tumbuhannya tidak sebesar batang berkayu. Contohnya itu padi, jagung, dan rumput. Yang terakhir itu ada batang basah, mempunyai batang yang lunak dan berair. Contohnya itu tumbuhan bayam dan pisang. Sebelum itu, ada yang tahu fungsi dari batang itu apa? Saya, Bu, fungsi dari batang yaitu untuk menjaga agar tumbuhan tetap berdiri tegak.
Ya, selain itu, jawaban dari Mbak Dewi benar. Selain itu, fungsi batang merupakan tempat keluarnya daun, bunga, dan buah. Kemudian sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Yang ketiga, mengangkut air dan zat makanan dari akar ke daun dan dari daun ke seluruh bagian tubuh. Kemudian menjadikan daun sedekat mungkin dengan sumber cahaya, yaitu cahaya matahari. Yang ketiga itu daun. Struktur daun itu ada pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Sebelum itu, apakah kalian tahu macam-macam daun? Belum tahu, Bu. Oke, macam daun itu ada dua ya, yaitu daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap itu yang terdiri atas 3 bagian, yaitu ada pelepah, tangkai, dan helaian daun. Contohnya itu pada daun pisang. Daun tidak lengkap itu daun yang hanya tersusun atas 1-2 bagian saja dari daun yang lengkap tadi. Contohnya itu ada mangga yang hanya terdiri dari tangkai dan helaian daun saja. Daun juga mempunyai urat yang merupakan susunan pembuluh pengangkut daun pada tumbuhan monokotil. Pada daun. Yang pertama itu pada tumbuhan monokotil, urat daunnya itu memanjang dari pangkal ke ujung daun secara sejajar. Kemudian pada tumbuhan dikotil, urat daunnya itu membentuk jaringan bercabang, cabang hingga menjadi perkecambangan kecil seperti jaring. Kemudian itu sebelum itu Ibu akan tanya, tahu tidak jenis daun itu? Ada yang tahu enggak jenis daun? Saya, Bu. Jenis daun itu terdapat 2 jenis, yaitu daun tunggal dan juga daun majemuk. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Tika ya. Berdasarkan jumlah helaian itu, daun dikelompokkan menjadi 2, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal itu daun yang mempunyai 1 helai daun pada setiap tangkainya. Contohnya itu daun mangga. Daun majemuk itu daun yang mempunyai beberapa helai daun pada setiap tangkainya, yaitu daun putri malu. Kemudian ini adalah bentuk daun, ada daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Fungsi daun itu adalah yang pertama untuk pembaruan makanan atau fotosintesis, yang kedua pernapasan yang dilakukan melalui stomata, yang ketiga itu adalah penguapan. Yang kedua itu kita akan bahas organ generatif yang terdiri atas bunga, buah, dan biji. Sebelum itu adalah pertama kita akan bahas bunga ya. Yang dibahas itu struktur dan fungsinya. Struktur dari bunga itu ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, bakal biji, dasar bunga, dan kelopak. Yang pertama itu ada kelopak bunga, bagian bunga paling luar yang warnanya hijau seperti daun atau warnanya warna-warni seperti mahkota. Yang kedua adalah mahkota bunga, letaknya di sebelah dalam kelopak dan biasanya memiliki warna yang beraneka ragam. Mahkota bunga berguna untuk menarik serangga datang untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga itu benang sari, alat kelamin jantan yang terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Benang sari terletaknya itu di tengah-tengah mahkota. Yang keempat itu ada putih, alat kelamin betina. Pada dasarnya putih terdapat bagian yang akan menjadi buah dan biji. Dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Apakah kalian tahu jenis bunga? Siapa yang tahu? Saya, Bu, ada 2 macam, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Dewi ya. Ibu jelaskan lagi, jenis bunga itu berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap itu mempunyai kelopak, mahkota, putik, dan benang sari, sedangkan bunga tidak lengkap itu tidak memiliki salah satu bagian dari bunga yang lengkap tadi ya.
Berdasarkan benang sari dan putihnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunga sempurna itu hermafrodit, bunga yang mempunyai benang sari dan putih. Bunga yang tidak sempurna itu hanya memiliki salah satu di antaranya. Kemudian yang terakhir itu ada buah dan biji. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji. Buah ada yang berdaging. Contoh buah itu buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging, buah, dan biji. Dapat dilihat di gambar yang di sebelah ini ya. Kemudian kita akan bahas biji. Ada yang tahu nggak jenis biji itu? Saya, Bu. Jenisnya ada dua, yaitu dikotil dan monokotil. Ya, benar sekali ya jawaban dari Mbak Tika. Biji itu ada dua jenis, biji berkeping satu yaitu monokotil, dan biji berkeping dua itu adalah dikotil. Biji itu jika ditanam akan menjadi tumbuhan yang baru. Kemudian kita akan bahas perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang pertama itu akar. Tumbuhan dikotil itu akan tersusun dalam akar tunggang yang kokoh. Ujung akarnya tidak diliputi oleh selaput pelindung. Tumbuhan monokotil itu akarnya tersusun dalam akar serabut yang kurang kokoh. Ujung akarnya lembaga dan pucuk lembaga yang dilindungi oleh suatu sarung yang masing-masing disebut koleoheriza dan koleoptil. Yang kedua ada kambium, akar dan batang berkambium sehingga dapat mengadakan pertumbuhan membesar dan melebar serta meninggi. Itu adalah tumbuhan dikotil. Untuk tumbuhan monokotil, akar dan batang tidak berkambium sehingga tidak dapat mengadakan pertumbuhan melebar dan membesar dan hanyalah pertumbuhan. Batangnya untuk tumbuhan dikotil itu bercabang, untuk tumbuhan monokotil tidak bercabang. Daunnya itu untuk tumbuhan dikotil itu menyirip atau menjari, untuk monokotil itu sejajar atau melengkung. Kemudian bijinya dikotil itu berkecambah, berbelah dua, dan memperlihatkan dua daun lembaga atau biji berkeping dua. Untuk monokotil itu biji yang berkecambah tetap atau utuh dan tidak membelah atau biji berkeping satu. Pembuluh angkutnya itu tumbuhan dikotil itu teratur dalam lingkaran atau cincin. Untuk monokotil tidak teratur. Bunganya untuk dikotil itu berkelipatan 4-5, monokotil itu biasanya 3 atau kelipatannya. Sekian materi untuk hari ini. Apakah sudah pada paham? Sudah, Bu. Baik, sebelumnya Ibu sudah mengirim LKPD ya di grup BA, silakan di-download dan dibuka ya. Sebelum mengerjakan, Ibu akan mengarahkan terlebih dahulu ya cara mengerjakannya ya. Baik, Bu. Oke, sudah terlihat ya ini. LKPD-nya itu ada dua. Yang pertama itu mengidentifikasi organ penyusun tumbuhan beserta fungsinya. Jadi di samping ini kan ada gambar dan ada angka. Kemudian dicocokkan nomor satu itu organnya apa, kemudian fungsinya apa. Kemudian untuk LKPD yang kedua itu mengidentifikasi struktur morfologi organ tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan ya di sini. Kemudian akan dikasih pertanyaan untuk dijawab ya. Kemudian hasil diskusinya ini bisa ditulis di buku tugasnya masing-masing ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Maaf, Bu, izin bertanya. Laporannya dikumpulkan sampai jam berapa ya, Bu? Oke, baik ya. Untuk mengerjakannya Ibu kasih waktu 30 menit aja ya. Sudah cukup kan? Sudah, Bu. Terima Oke. kasih. Ya, silakan dikerjakan ya. Sudah selesai ya mengerjakan LKPD-nya ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ibu akan menunjuk salah satu teman ya, anak-anak untuk
mempresentasikan hasil KPD-nya, salah satu dari pertanyaan tadi, bagaimana struktur dari morfologi akar, batang, dan daun pada pohon kelapa dan pohon mangga. Untuk Mbak Arin, coba hasilnya bagaimana? Baik, Bu. Struktur morfologi pada mangga, akarnya berjenis serabut, batangnya berjenis batang berkayu atau bercabang, daunnya berbentuk sejajar. Sedangkan struktur morfologi pada pohon kelapa, akarnya berjenis serabut, tebal, dan berkayu. Batangnya berbatang tunggal, daunnya berbentuk menyirip. Baik, terima kasih ya untuk Mbak Arin, jawabannya sudah benar. Selanjutnya, untuk hasil EKPD anak-anak ya, difoto dan dikirimkan ke WA Ibu ya, secepatnya ya, jangan sampai lupa. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, jangan lupa setelah pembelajaran hari ini, kita akan diadakan kuis ya, untuk evaluasi materi ini. Kuis ini bisa dikerjakan dari jam 1 sampai jam 3 ya. Melalui link Google Form-nya nanti Ibu kirim di WA Group. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah struktur tumbuhan itu dibagi menjadi ada 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu itu akar, batang, daun itu termasuk organ vegetatif, sedangkan untuk bunga, buah, dan biji itu merupakan organ generatif. Tumbuhan itu ada monokotil dan dikotil. Monokotil itu biji berkeping 1, kemudian untuk dikotil itu biji berkeping 2. Sekian untuk pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat, terus jaga kesehatan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatannya ya anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama.